semakin ke kanan ya, semakin X-nya bertambah besar, nilai fungsinya semakin kecil, maka dia semakin turun gitu ya. Kenapa kita sebut dengan monoton turun seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita awali dengan doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Apa kabar 10 IPA 5? Insyaallah sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Sehat Pak. Ya, kita berjumpa lagi untuk kegiatan PJJ pada hari ini. Insya Allah hari ini kita ada ibu guru spesial yang ikut hadir pada pagi hari ini. Ada Bu Siti di sini. Sehat Bu Siti? Alhamdulillah sehat Pak Biki. Sehat ya. Ya. Insya Allah. Terima kasih ya sudah diundang di grup ini. Sebelum Bapak sampaikan materinya, biar apa? Kalian penasaran gitu ya, apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Bapak akan kasih game pembuka gitu ya. Dimulai dari sekarang ya, 4 menit dari sekarang silakan kalian kerjakan games yang Bapak berikan. Nanti akan kita bahas lagi. Coba kita lihat untuk game pembukanya ya, openingnya. Sudah muncul layarnya ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Ini grafik dari fungsi logaritma yang mana nih, Nak? Y log 2x. Y log 2x ya. Kita belum belajar grafik ya, tapi kamu bisa, alhamdulillah. Berarti nanti tinggal pendalaman aja. Kita akan masuk ke materi hari ini. Itu sedikit intermezzo. Jadi pada hari ini insya Allah kita akan belajar tentang fungsi logaritma, kemudian juga tentang bagaimana kita menggambar grafik dari suatu fungsi logaritma. Oke, sudah siap ya? Kalau bisa sih siapkan alat tulisnya ya, karena nanti kita akan mencoba latihan menggambar gitu ya. Kalau kamu cuman melihat dari share screen yang Bapak kasih, mungkin kalau nggak langsung dipraktekkan gitu ya di buku catatan kamu, ya nanti kurang membantu, penjelasannya kurang membantu. Jadi kalau bisa siapkan alat tulisnya, supaya kita sama-sama nanti membuat atau menggambar grafik yang akan kita pelajari. Oke, kita akan masuk ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di awal kita sudah mendahului dengan games, opening gamesnya. Kemudian agenda kedua akan materi, nanti di akhir juga coba kita kasih evaluasi atau review materi yang sudah kita pelajari gitu ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, yang pertama yaitu memahami fungsi logaritma. Oke, memahami fungsi logaritma. Nanti yang kedua, setelah kita pahami fungsi logaritma itu apa, kita coba memahami dan menggambarkan grafik dari fungsi logaritma. Oke, 2 hal ini aja yang kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga waktunya cukup ya. Oke, kita masuk ke definisi terlebih dahulu ya. Seperti biasa, kalau kita belajar, kita harus menguatkan dulu tentang definisi dari apa yang kita pelajari ya. Nah, yang pertama sudah disampaikan atau sudah kalian tahu bahwa fungsi logaritma itu merupakan fungsi inverse dari fungsi eksponen. Fungsi inverse itu apa, Nak? Kebalikan dari eksponen bukan Pak? Oke, kebalikan ya, fungsinya berkebalikan. Jadi logaritma itu berkebalikan dari fungsi eksponen. Tepat sekali. Fungsi logaritma dapat dinyatakan karena dia sebagai kebalikan dari fungsi eksponen ya. Jadi kalau ada fungsi eksponen Y sama dengan A pangkat X gitu ya, dengan basisnya lebih dari 0 ya. Ingat kalau fungsi eksponen logaritma basisnya lebih dari 0, maka fungsi inverse-nya adalah fungsi logaritma. Tadi ya, kebalikannya gitu ya. Jadi Y sama dengan A pangkat X, nah fungsi kebalikannya adalah Y sama dengan A log X gitu ya. Kebalikan. Jadi nanti kita akan coba visualisasi, maksudnya apa sih fungsi kebalikannya gitu ya.
Nanti digambar di grafik lebih jelas ya. Oke. Fungsi Y sama dengan A log X dengan basisnya lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1 ya. Kemudian X-nya juga lebih dari 0 atau positif, disebut fungsi logaritma dengan bilangan pokok atau basisnya A. Ingat ya, kalau logaritma itu berarti A-nya ini adalah basis gitu ya, kemudian X-nya numerus gitu ya. Berarti bilangan pokok atau basisnya A. Kita lanjutkan. Nah, karena fungsi logaritma merupakan fungsi inverse dari fungsi eksponen, maka nilai logaritma dapat ditentukan dengan menggunakan nilai-nilai yang diperoleh pada fungsi eksponen. Contohnya gini, karena 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu ya. Artinya kan 2 pangkat 3 sama dengan 8 ini kan bentuk perpangkatan ya, bentuk eksponen ya. Maka kita bisa tulis bentuk logaritmanya itu gitu ya. Menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Artinya kalau kita baca gitu ya dengan eksponen berarti 2 pangkat 3 ya sama dengan 8 gitu ya. Ini sudah ini hanya mereview kembali ya, mereview kembali sebelum kita masuk ke fungsi logaritma dan grafik fungsi logaritma ya. Jadi ini hanya sedikit mengulang. Oke, cepat aja cepat. Karena 3 pangkat 2 sama 9, maka bentuk logaritma gimana? 3 log 9 sama dengan 2. 3 log 9 sama dengan 2. Oke, terima kasih. Ya, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kita ubah ke dalam bentuk log gimana? 4 log 16 sama dengan 2. Log 16 sama dengan 2. Terima kasih Syafira. Oke, gitu ya. Kita review sedikit materi yang sudah kita pelajari. Ini dasar banget ya, semoga sudah kuat gitu ya. Sebelum kita masuk ke fungsi dan grafik fungsi logaritmanya. Oke. Sekarang kita masuk ke grafik fungsi logaritma. Oke. Sifat-sifat fungsi logaritma dapat ditentukan melalui grafik fungsi logaritma. Jadi, kalau kita bisa menggambarkan grafik fungsi logaritmanya, maka dari gambar atau grafik tersebut kita bisa tuh membaca atau mengidentifikasi sifat-sifat fungsi logaritma seperti apa aja. Jadi, sifat-sifat fungsi logaritma dapat ditentukan melalui grafik fungsi logaritmanya. Oke, tadi sudah kita ketahui bahwa fungsi logaritma itu merupakan fungsi kebalikan dari fungsi eksponen. Jadi, cara pertama ya untuk menggambar grafiknya dari suatu fungsi logaritma, kita bisa kita gunakan dari grafik eksponennya gitu ya, dari fungsi eksponennya nanti kita dapat logaritma supaya lebih gampang. Karena kalau bentuknya pangkat kan biasanya lebih gampang ya, gitu ya. Oke, kita sekarang coba dulu, sekali lagi mumpung sekali jalan kita mereview kembali materi yang sudah kita pelajari tentang grafik fungsi eksponen. Ingat ya, kita sudah pernah belajar sebelumnya sebelum PTS ya, atau di ulangan pertama itu, kita sudah bahas tentang grafik fungsi eksponen. Nah, ini sekalian jalan, kita review kembali sebelum masuk ke fungsi logaritmanya. Oke, dengan mencerminkan grafik fungsi eksponen terhadap garis Y sama dengan X, akan didapat grafik fungsi logaritma. Jadi, kalau kita punya grafik fungsi eksponen, kemudian kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, akan didapat grafik fungsi logaritma. Seperti apa sih Pak? Nah, kalau belum digambar itu belum jelas gitu ya, maka kita akan mencoba menggambarnya. Oke, menggambarnya ini kira-kira bentuk umumnya gitu ya, bentuk umum grafiknya. Jadi kalau di sini ada yang atas nih ya, yang atas ini yang Bapak lingkarin merah ini adalah grafik fungsi eksponen ya, grafik dari Y sama dengan A pangkat X gitu ya. Nah, grafik ini kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, ini yang hitam ya. Y sama dengan X ini garis yang hitam. Oke. Maka kalau misalkan ada titik di sini gitu ya. Ini di grafik fungsi eksponennya, kita cerminkan ke garis ini gitu ya, maka nanti akan dapatkan titiknya di seberangnya gitu ya. Seperti itu. Kira-kira gambaran seperti itu. Maksud dari kalimat dengan mencerminkan grafik fungsi eksponen terhadap garis Y sama dengan X, akan didapat grafik fungsi logaritma. Jadi dengan mencerminkan terhadap garis Y sama dengan X, kita akan dapatkan grafik logaritmanya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Grafik fungsi eksponen. Oke, kita akan mereview kembali grafik fungsi eksponennya. Nah, yang pertama, gambarlah sketsa grafik dari fungsi eksponen Y sama dengan 2 pangkat X gitu ya. Ingat ya, kita tidak fokus ke fungsi eksponen, tapi ini hanya kita ingin mengambil
langkah yang pertama yaitu menggambar fungsi logaritma dengan mencerminkan fungsi eksponennya gitu ya. Jadi kita sedikit mereview kembali bagaimana menggambar grafik fungsi eksponen. Oke, untuk menggambar grafik ya, kalau kamu kan manual tuh gambar di buku gitu ya, maka langkah pertama yang kamu harus lakukan adalah menentukan titik koordinatnya dong gitu ya, menentukan titik koordinatnya. Apa yang akan kita tuangkan ke dalam koordinat kartesiusnya gitu kan. Nah, maka langkah pertama yang kamu lakukan adalah kamu ambil beberapa titik penting, yaitu nilai X, sehingga nilai Y bisa ditentukan. Oke, contohnya gini. Oke, nilai X-nya ya X gitu ya. Nilai fungsi eksponennya 2 pangkat X. Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, kemudian kita akan mencari koordinat X, Y-nya gitu ya. Nah, kita ambil sembarang nilai. Biasanya kalau kita mau gambar kan fokusnya gitu ya dari 0 gitu ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ke kanan. Kemudian ke kiri min 1, min 2 atau min setengah atau gimana gitu ya. Nah, coba kita lihat. Kita mulai dari kalau X-nya 0 berarti nilai Y-nya berapa? X-nya 0 berarti Y-nya sama dengan 2 pangkat 0. Berapa? 2 pangkat 0? 1 gitu ya. Maka kita dapat koordinatnya. Nanti yang akan kita gambarkan di koordinat kartesiusnya di grafiknya itu 0 di titik koordinat 0,1 gitu ya. Nah, kemudian jika X-nya 1, maka nilai Y sama dengan 2 pangkat 1 berapa? 2, Pak. 2 ya. Oke, berarti koordinatnya 1,2. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian kalau X-nya 2, berarti Y-nya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kita dapat koordinatnya 2,4. Y-nya X-nya 3, maka Y-nya 8. Seperti itu ya. Terus kita juga coba yang lain. Misalkan min 1. Ya, X-nya min 1. Berarti Y-nya 2 pangkat min 1 sama dengan setengah. Kalau X-nya min 2, berarti nilai Y-nya 1/4. Nah, ini koordinatnya yang sebelah kanan ya. Nah, koordinat ini, yang X, Y-nya, itu yang akan kita masukkan ke koordinat kartesiusnya untuk menggambar grafiknya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke grafiknya sekalian, coba kita cari koordinat untuk fungsi logaritmanya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, logaritmanya berarti kan kebalikannya tadi kalau Y sama dengan 2 pangkat X berarti inverse-nya atau kebalikannya 2 log X gitu ya. Maka kita ambil titik-titik pentingnya sama seperti tadi gitu ya. Oke, coba kita hitung. Kalau X-nya 8, Y-nya berapa nak? Y-nya berarti 2 log 8 sama dengan 3 gitu ya. Berarti koordinatnya 8,3. Kemudian kalau X-nya 4, berarti Y-nya berapa? X-nya 4, Y-nya berapa? 2 log 4? 2. 2 log 4 sama dengan 2 gitu ya. Berarti koordinatnya untuk X4 berarti Y-nya 2 atau 4,2 dan seterusnya gitu ya. 2 berarti 2 log 2 sama dengan 1. Koordinatnya 2,1 dan seterusnya. 1,0, tengah koma min 1 dan 1/4 min 2. Oke, dari sini Bapak akan coba menggunakan aplikasi GeoGebra ya, supaya gambarnya itu lebih kalian lihat dengan baik gitu ya. Tadi kita sudah mendapatkan titik-titik koordinat pada fungsi eksponen Y sama dengan 2 pangkat X dan Y sama dengan 2 log X. Untuk logaritmanya fungsinya Y sama dengan 2 log X ya. Kalian lihat di sini ada yang warna merah ya, fungsi logaritma, ada yang warna hijau, fungsi eksponen gitu ya. Sekarang coba kita masukkan koordinat-koordinatnya ya. Koordinat yang dari titik fungsi eksponen itu yang pertama tadi ada 3,8 gitu ya. 3,8 kita gambarkan jadi kalian bisa nih langsung praktekkan di buku yang kotak-kotaknya gitu ya. Kalian gambarkan 3,8 kira-kira di sini nih, titik H ini ya. X-nya 3, Y-nya 8 gitu ya. Kemudian ada titik 2,4, titik F ya. X-nya 2, Y-nya 4 gitu ya. Kelihatan ya nak ya gambarnya ya. Kalau kurang jelas bisa di zoom. Kalau di handphone itu bisa di zoom ya. Oke. Kemudian titik fungsi eksponen selanjutnya 1,2 kita gambar gitu ya. Kita gambarkan di koordinat kartesiusnya 1,2. Kemudian titik 0,1. Kemudian titik min 1,5 gitu ya. Dan titik min 2,4. Nah, kalau sudah kita tentukan titik-titiknya ya, kalau kita gambar manual nih, tinggal kita hubungkan gitu ya, tinggal kita hubungkan titik H, kemudian F, kemudian D, B, I, J gitu ya, sehingga kita dapatkan grafiknya itu
kira-kira ya, yang ini insya Allah presisi nih kalau kita pakai aplikasi gitu ya. Nah, maka fungsi eksponen dari Y sama dengan 2 pangkat X itu, nah kira-kira nih yang hijau nih, kurva yang hijau nih gitu ya. Nah, muncul ya, kurva yang hijau gitu ya. Nah, sama tuh. Jadi langkah-langkahnya, Bapak ulang kembali, kamu tentukan titik koordinatnya, kemudian koordinat yang sudah kamu dapat, kamu gambarkan di koordinat kartesiusnya atau di kotak grafik kotak-kotak ya. Kemudian titiknya sudah kamu masukkan, tinggal kamu hubungkan titik-titik tersebut sehingga kamu dapatkan grafik fungsi eksponen Y. Nah, yang perlu kamu perhatikan bahwa grafik atau kurva hijau ini ya, bisa kamu lihat kira-kira dia akan memotong sumbu X nggak? Itu kalau kamu teruskan ke kiri nih ya, kamu teruskan ke kiri, kamu cari nilai X-nya misalkan min 20 gitu ya, atau X-nya min 100 terus ke kiri gitu ya, atau negatif 1000 gitu ya. Kira-kira dia akan memotong sumbu X nggak? Sumbu X ini yang horizontal ya? Enggak, Pak, kayaknya. Enggak ya? Enggak. Itu yang makanya nanti disebutkan bahwa garis untuk fungsi eksponen ini berarti asimptotnya atau garis yang apa ya, nggak mungkin dilewatin gitu ya, nggak mungkin dipotong sumbu X-nya gitu ya. Nanti kita lihat kalau fungsi logaritma seperti apa. Nah, sekarang kita sedang membicarakan tentang fungsi eksponen itu adalah kebalikan dari fungsi logaritma. Artinya dengan mencerminkan kurva hijau ini ya, dengan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, coba kita munculkan garis Y sama dengan X-nya. Nah, ini ada garis hitam ya. Garis hitam ini ada garis Y sama dengan X ya. Nah, kalau kita cerminkan ya, contohnya kita ambil titik yang pertama ya, misalkan titik 0,1 ya. Titik 0,1 itu yang B ini ya. Titik B ini titik 0,1. Kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X gitu ya, maka kita dapatkan titiknya apa? Hasil pencerminannya 0,1, berarti kita dapatkan hasil pencerminannya adalah ya ini, itu ya titik 1,0 gitu ya. Titik 1,0 gitu. Nah, titik A. Nah, kita dapatkan seperti itu. Nah, begitu juga dan seterusnya gitu ya. Kita punya misalkan kita mau mencerminkan titik D. Ya. Kita mau mencerminkan titik D. Titik D itu koordinatnya 1,2 ya, 1,2. Maka kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, nih yang hitam, titik D kita cerminkan terhadap garis yang hitam ini, garis Y sama dengan X, kita dapatkan koordinatnya atau hasil pencerminannya adalah titik 2,1 gitu ya, dan seterusnya ya. Kita mau mencerminkan titik F misalkan ya, maka kita dapatkan koordinatnya adalah 4,2. Hasil pencerminannya adalah titik 4,2. Kemudian titik H misalkan gitu ya, kita dapatkan koordinatnya 8,3 hasil pencerminannya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, titik-titik ini ya sama nih, kita sudah punya titik-titik apa? G, E, C, A, K, L gitu ya. Ini kalau kita hubungkan garis titik tersebut, maka kita akan dapatkan fungsi logaritmanya gitu ya. Fungsi logaritmanya. Fungsi logaritma yang tadi hasil pencerminan dari yang hijau ini, fungsi eksponen dengan garis hitam atau garis Y sama dengan X. Kira-kira visualisasinya jelas, nak? Kenapa dikatakan berkebalikan gitu ya? Kenapa fungsi eksponen itu inverse dari fungsi logaritma ataupun sebaliknya gitu ya? Logaritma inverse dari fungsi eksponen. Ya, karena secara gambar pun kita bisa lihat bahwa dengan mencerminkan terhadap garis Y sama dengan X ini kita dapatkan suatu fungsi yang dua buah fungsi yang apa? Yang berlawanan ya. Gitu ya, yang berkebalikan gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya tentang fungsi eksponen sebagai inverse dari fungsi logaritma? Atau sudah cukup jelas? Boleh kasih lihat jempolnya kalau sudah jelas. Jempolnya ke atas atau so-so? Atau belum paham ke bawah? Oke, Sidki, ada siapa nih? Alia. Insya Allah jelas. Oke, dari gambar ini ya, sekarang kita fokus ke grafik fungsi logaritma ya.
Kita hilangkan fungsi eksponennya ya. Kita hilangkan fungsi-fungsi eksponennya. Dari dari grafik fungsi logaritma ya tadi di awal disampaikan berarti kita bisa menentukan sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang berlaku pada fungsi logaritma apa aja gitu ya. Nah, menurut kamu kurva yang ungu ini ya yang bisa kamu lihat apa aja sifat-sifat dari kurva ungu ini? Kurva yang ungu ini ya kalau kamu lihat dia kalau semakin X-nya apa ya ke kiri ya, semakin ke kiri maka dia akan melewati sumbu Y atau tidak? Enggak, Pak. Enggak ya. Jadi kurva yang ungu ini pasti gitu ya, pasti atau selalu berada di sebelah kanan atau sebelah kiri sumbu Y. Sumbu Y yang vertikal nih. Sebelah kanan. Ya, berarti kurvanya dua log X tersebut dia pasti akan selalu berada di sebelah kanan sumbu Y gitu ya. Nah, itu udah sifat yang pertama tuh. Maka yang pertama ini bisa kita tulis sifat dari grafik fungsi logaritma Y sama dengan 2 log X ya, yang bisa kita lihat ya. Yang pertama dia selalu berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, berarti dia terdefinisi hanya saat X-nya lebih dari 0 atau kurang dari 0. Lebih dari 0 ya, Pak? Lebih dari 0 ya. Kan tadi dia nggak akan melewati sumbu Y, berarti kan nggak akan melewati titik 0 gitu ya. Sumbu X-nya itu nggak akan melewati titik 0. Berarti dia selalu berada X-nya lebih dari 0 atau positif gitu ya. Oke, yang kedua, grafik ini akan memotong sumbu X di titik berapa yang kamu lihat? Dia memotong sumbu X di titik berapa? 1 ya? 1. Ya, di titik 1, berapa, Nak? Titik A ini titik 1, berapa? Kalau titik berarti punya koordinat, punya X, Y. Berarti 1, berapa? 1,0. Ya, 1,0. Oke. Nah, yang ketiga. Nah, ini dia. Terkait sifat fungsinya. Apakah dia monoton naik atau monoton turun? Kalau monoton naik itu berarti nilai Y-nya selalu naik. Kalau monoton turun berarti nilai fungsinya selalu turun. Kira-kira kalau dari gambar ini gitu ya, grafik ini, kurva ungu ini, dia selalu naik nggak nilainya? Atau selalu turun nggak gitu ya? Kira-kira monoton naik atau monoton turun? Jangan takut salah, Nak. Jangan takut salah. Naik ya, Pak? Naik. Kenapa naik? Naik, Arya? Pak. Kenapa naik, Sidki? Karena positif. Karena positif. Apanya positif? Nilai fungsinya. Ada yang bisa menambahkan, Sidki? Oke, tadi sudah betul ya. Sifat fungsinya monoton naik. Mengapa monoton naik? Karena ya, jika X1 lebih besar dari X2, maka nilai fungsinya pun atau nilai Y-nya Y1 lebih besar dari 2. Maksudnya apa? Maksudnya, nih, dengan pertambahan misalkan X1-nya itu yang pertama 1 gitu ya. Kalau X-nya 1 maka nilai fungsinya 0. Kan tadi kan koordinatnya 1,0 ya. Kemudian kalau X-nya 2 berarti nilai Y-nya 1 gitu ya. X-nya 4 nilai Y-nya 2 gitu ya. X-nya 8 nilai Y-nya 3 gitu ya. Nah, maka kan semakin ke kanan ya, semakin ke kanan maka nilai jika X-nya semakin ke kanan gitu ya, bertambah atau X2 lebih dari X1, maka nilai fungsinya pun lebih besar gitu ya. Nilainya semakin naik, semakin besar gitu ya. Maka dia kita sebut dengan monoton naik gitu ya. Itu kira-kira alasannya seperti itu. Nah, yang tadi yang terakhir asimptotnya. Nah, asimptotnya itu dia asimptot tegak ya. Karena kurva ini nggak akan melewati sumbu Y, maka sumbu Y itu sebagai asimptot tegaknya. Artinya sebagai garis yang tidak akan dilewati atau dipotong oleh kurva. Kira-kira seperti itu ya. Untuk sifat-sifatnya ada yang ingin bertanya atau sudah cukup dipahami, Nak? Jadi kalau nanti Bapak kasih soal, ada grafik, terus kamu diminta untuk mengidentifikasi sifat-sifatnya, sudah bisa ya. Nanti ada satu contoh soal lagi. Nah, sekarang ya, kita punya grafik fungsi logaritma Y sama dengan 2 log X. Coba kita utak-utik gitu ya, kita utak-utik apa yang terjadi jika
fungsinya itu kita tambahkan, atau kita kurangi, atau kita kalikan, atau kita kuadratkan. Fungsi X-nya yang sebagai numerusnya gitu ya. Oke. Yang pertama, Y sama dengan 2 log X plus 1 ya. Oke, kalian lihat aja. Sini Bapak tampilkan grafik dari Y sama dengan 2 log X plus 1 ya. Ini yang warna apa nih? Warna kecoklatan ya. Ya. Jadi kalau kita punya grafik yang kurva ungunya 2 log X. Kalau kita tambahkan atau fungsinya kita tambahkan 1, maka grafiknya bergeser ke kiri 1 ya. Oke. Atau kita punya fungsi yang lain, misalkan Y sama dengan 2 log X min 1. Nah, ini yang grafik kurvanya yang warna kemerahan ini. Berarti kalau X-nya min 1, dia bergeser ke kanan satu-satuan gitu ya. Jadi bedanya kelihatan ya. Kalau X plus 1, 2 log X plus 1 berarti kurvanya bergeser ke kiri satu-satuan. Kalau yang min 1 malah bergeser ke kanan satu-satuan. Gitu ya. Itu grafiknya seperti itu. Kalau misalkan fungsinya kita kalikan 2 gitu ya. Kita kalikan 2. Kita hilangkan dulu. Y sama dengan 2 log 2X gitu ya. 2 log 2X. Maka kurvanya naik ke atas. Nah, kalau bentuknya kita kuadratkan, X-nya kita kuadratkan, maka fungsinya menjadi seperti apa ya? Tuh, ada dua kurva gitu ya. Kalau dikuadratkan seperti itu. Oke. Nah, ini yang tadi yang ada di soal yang ada di opening games tadi di awal ya. Bentuk-bentuknya seperti itu ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Cukup jelas, Nak? Jelas, Pak. Jelas, ya. Pak. Oke. Kalau jelas, kita lanjutkan menggambar grafik fungsi logaritma dengan basis kurang dari 1 ya, tapi masih lebih besar dari 0 gitu ya. Basisnya kurang dari 1 lebih besar dari 0. Kira-kira contohnya gitu ya, kita akan pakai contoh grafik fungsi logaritma Y sama dengan setengah log X. Oke, sama kayak tadi ya, sama kayak tadi. Pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu titik-titiknya ya. Pertama, kita ambil titik-titik pentingnya, yaitu nilai X sehingga nilai Y mudah ditentukan ya. Karena kamu sudah belajar tentang logaritma, kita bisa langsung nih gitu ya. Kalau X-nya 8, berarti Y-nya itu setengah log 8. Setengah log 8 nilainya sama dengan berapa, Nak? Setengah pangkat berapa nih yang hasilnya sama dengan 8? Jangan takut salah, tebak aja. Setengah pangkat berapa hasilnya sama dengan 8? Min 3, Pak. Min 3. Min 3 ya. Oke, min 3 ya. Kenapa min 3? Karena kan kalau berarti kan 1 pangkat min 3 dibagi 2 pangkat min 3. Kalau 1 pangkat berapapun hasilnya pasti 1. 2 pangkat min 3 kita naikkan ke atas, jadinya 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu ya. Oke, 4. Kalau X-nya 4 berarti nilai Y-nya berapa? Setengah pangkat berapa hasilnya 4? Min 2. Min 2. Oke, betul ya. Berarti koordinatnya 4, min 2. Lanjut, 2. Ayo cepat. Berarti setengah pangkat berapa sama dengan 2? Min 1, Pak. Min 1, mantap. Ya, koordinatnya berarti 2, min 1. Kalau X-nya 1 berarti Y-nya setengah pangkat berapa hasilnya dengan 1? 0. 0, mantap ya. Dan seterusnya gitu ya. Kalau X-nya setengah berarti Y-nya bernilai 1. Karena setengah log setengah ya hasilnya sama dengan 1. Oke. X-nya seperempat berarti Y-nya 2 gitu ya. Nah, kita dapatkan koordinat X, Y-nya 8, min 3, 4, min 2, 2, min 1, 1,0, setengah, 1, seperempat, 1. Nah, setelah kita dapatkan koordinatnya, kita gambar tuh titik-titiknya di garis kotak-kotak ya. Kalau Bapak gambarinnya di GeoGebra nih gitu ya. Kita punya titik 8, min 3. Oke, kita tandain ya titiknya. Oke, titik A tuh di situ muncul ya. Kelihatan ya titik A ya. Kemudian titik B 4, min 2. Kemudian titik C 2, min 1. Muncul ya. Titik D 1,0. Titik E setengah, 1. Titik F seperempat, 2. Gitu ya.
Nah, setelah kita gambarkan titik-titiknya di buku di grafik atau di koordinat kartesiusnya, kita hubungkan tuh ya A, B, C, D, E, F gitu ya sampai akhirnya kita bisa lihat kurva fungsi logaritma Y sama dengan setengah log X itu kurvanya yang ungu ini gitu ya. Nah, oke, sudah kita dapatkan kurvanya. Sekarang Bapak pengen kamu secara mandiri nih. Tadi sudah Bapak bantu ya. Sudah Bapak bantu di sini waktu di contoh yang pertama ya. Ini Bapak tampilkan kembali sifat-sifat logaritmanya dari grafik fungsi Y sama dengan 2 log X. Nah, coba kalian tentukan ya. Coba sampaikan, jangan takut salah. Sifat-sifat fungsi logaritma untuk contoh yang sama dengan Y sama dengan setengah log X. Artinya dari gambar ini, dari kurva yang warna ungu ini, yang kamu lihat apa aja? Gitu yang bisa kamu lihat. Kamu bisa identifikasi dia berada di sebelah kanan sumbu Y atau di sebelah kiri sumbu Y. Memotong di sumbu X pada titik berapa. Kemudian sifatnya monoton naik atau monoton turun. Kemudian asimtotnya asimtot tegak atau asimtot horizontal. Oke, siapa yang mau ngasih pendapatnya? Dengan melihat kurva yang Bapak tampilkan di layar, kira-kira sifat-sifat logaritmanya apa aja? Jangan takut salah. Sampaikan aja ya. Kita belajar, kalau salah nanti kita betulkan gitu ya. Terkait dengan posisi kurvanya, dia berada di mana? Sebelah kanan sumbu Y atau sebelah kiri sumbu Y? Ayo. Kanan sumbu Y. Oke, di sebelah kanan sumbu Y kan terlihat tuh. Kita bisa ngelihat kurva yang ungu ini, dia berada di sebelah kanan sumbu Y. Sehingga nilai X-nya ya, dia terdefinisi nilai X-nya pasti positif ya. Iya nggak? X-nya pasti lebih dari 0 gitu ya. Pasti X-nya lebih dari 0. Nggak akan dia X-nya bernilai negatif. Oke, jelas ya? Sifat yang pertama. Sifat yang kedua, dia memotong sumbu X-nya di mana? Titik 1,0. Titik 1,0 ya, titik D ini ya. Oke, dia memotong sumbu X-nya di titik 1,0. Oke, yang ketiga, grafiknya monoton naik atau monoton turun kira-kira? Turun. Turun. Kenapa turun? Grafiknya monoton turun karena semakin ke kanan ya, semakin X-nya ke kanan gitu ya, X1, X2, X3 terus ke kanan gitu ya. Semakin ke kanan artinya semakin X-nya besar, maka nilai fungsinya, nilai Y semakin kecil gitu ya. Kelihatan ya, kalau pada saat X1, Y-nya bernilai 0. Pada saat X-nya 2, Y-nya bernilai min 2 gitu ya. Saat X-nya 4, Y-nya bernilai min 3. Artinya semakin ke kanan ya, semakin X-nya bertambah besar, nilai fungsinya semakin kecil, maka dia semakin turun gitu ya. Nah, gitu ya. Kenapa kita sebut dengan monoton turun seperti itu. Sama, kalau yang tadi yang di sebelumnya, logaritma dengan basisnya 2 gitu ya, semakin ke kanan dia semakin besar, maka dia monoton naik gitu ya. X-nya ke kanan nilainya semakin besar. Seperti itu ya. Dan yang terakhir berarti asimtotnya sumbu apa? Ayo nak, asimtotnya sumbu apa yang kalian lihat nih? Dia akan memotong sumbu Y nggak kurvanya? Enggak, Pak. Nah, berarti sumbu Y itu sebagai asimtotnya gitu ya. Berarti asimtot tegaknya ada di sumbu Y. Maka sifat yang keempat mempunyai sifat tegak yaitu X sama dengan 0 atau sumbu Y. Ini yang garis merah itu ya. Maka sumbu Y-nya ini atau X sama dengan 0 itu merupakan asimtot tegaknya. Artinya kurva tidak akan memotong garis merah ini gitu ya, sumbu Y-nya ini gitu ya. Nah, oke. Itu yang kita pelajari pada hari ini ya. Ingat, setelah kalian menggambar, kalian bisa mendeskripsikan dan mengidentifikasi sifat-sifatnya ya. Sifat-sifatnya minimal ada 4 nih yang kita pelajarin gitu ya. Oke, sebelum Bapak tutup, apakah ada yang ingin bertanya, nak? Kita masih punya waktu 5 menit. Hari ini ada latihan soal nggak? Latihan soalnya games aja. Ya. Pak, Ya. saya mau nanya, Pak. Silakan, Sidki. Itu kalau di fungsi A log X, X-nya itu nggak boleh negatif ya, Pak? X-nya nggak boleh negatif. A log X gitu. Iya, ini X-nya itu harus lebih dari 0. Ya,
Oke. X-nya lebih dari Iya, Pak. 0. Ya. Kenapa lebih dari 0? Kalau digambar lebih jelas lagi nih, Nak. Ya. Digambar lebih jelas lagi. Tadi nih, ya. Yang nomor 1, ya. Sifat yang pertama. Kurvanya selalu berada di sebelah kanan sumbu Y. Sehingga akan terdefinisi untuk X lebih dari 0. Gitu kan? Berarti kan X-nya ini kan nggak mungkin bernilai negatif gitu ya. Nggak mungkin dia berada di sebelah kiri sumbu Y gitu ya. Gitu ya. Berarti X-nya harus positif. Jelas ya? Dari gambar lebih terlihat ya. Berarti X-nya ini selalu yang positifnya ini sumbu X yang positif. 0 ke kanan gitu ya. 0 ke kanan. Ada yang lain? Bagus sekali pertanyaannya. Yuk, yang lain kalau belum jelas tanya. Kita masih punya waktu kurang lebih berapa nih? 1 menit ya. Sebelum 11.15. Sebelum Bapak tutup ya, Bapak nanti akan kasih sebagai evaluasi pembelajaran hari ini ya di game Word World juga. Nanti akan Bapak kirim di grup WhatsApp aja ya. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk kalian yang sudah bertanya, semoga semakin jelas ya, semakin dipahami. Untuk kalian yang sudah hadir pada pertemuan pagi hari ini, ya Bapak ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bisa dipahami, bisa dimengerti dengan baik ya. Kita fokusnya hari ini tentang fungsi logaritma dan menggambarkan grafik fungsi logaritma. Setelah itu tadi kita sudah coba untuk mengidentifikasi sifat-sifat dari fungsi logaritma dari kurva atau grafik yang kita bikin, gitu ya. Oke, kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sampai ketemu pekan depan. Baik, Pekan Pak. depan ulangan ya, ganti hari ini. Yuk. Baik, Sama-sama. Pak.